this perfect love. Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Kejadian 12 ayat 2 dan 3. Demikian firman Tuhan. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Bapak Ibu, Abraham adalah tokoh besar dalam perjanjian lama. Ketika Allah memanggilnya, Abraham pergi dengan iman dari tanah Ur ke Haran dan akhirnya ke Kanaan. Kemudian Allah mengadakan suatu perjanjian dengan Abraham dengan memberitahu bahwa Abraham akan dijadikan sebuah bangsa yang besar. Bangsa ini bukan hanya diberkati melalui firman Allah, tetapi bangsa-bangsa lain di bumi juga akan diberkati melalui keturunan Abraham. Bangsa Israel adalah bangsa yang akan muncul kemudian melalui Abraham. Dan oleh karena itu, Abraham disebut sebagai bapak leluhur yang pertama, atau bisa kita sebutkan sebagai bapak pendiri dari umat perjanjian Allah Yahweh. Selain akan memberikan Abraham tanah dan keturunan, Allah juga berjanji akan memberkati dia dan menjadikan Abraham berkat. Dan bahkan melalui Abraham, yaitu melalui keturunannya yang nanti akan muncul, yaitu Sang Mesias, akan memberkati semua bangsa di muka bumi. Maka tidak berlebihan kalau kita melihat susunan dari semua bagian dalam perjanjian lama. Dan semua sejarah manusia merupakan pemenuhan dari janji-janji yang Allah berikan. Karena Allah telah mengadakan perjanjian dengan Abraham seperti yang tertulis di dalam Galatia 3 ayat yang ke-16. Dikatakan, adapun kepada Abraham diucapkan segala janji itu dan kepada keturunannya. Tidak dikatakan kepada keturunan-keturunannya, seolah-olah dimaksud banyak orang, tetapi hanya satu orang, dan kepada keturunanmu, yaitu Kristus. Dan oleh karena Kristus, kita semua disatukan oleh iman. Karena jika kita milik Kristus, maka kita adalah keturunan Abraham. Demikian yang tertulis di dalam Galatia 3 ayat yang ke-29. Rasul Paulus selanjutnya membandingkan kata kutuk dan berkat, atau yang lebih khusus lagi, kutuk hukum dan berkat Abraham. Rasul Paulus menulis, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat, yaitu penghakiman yang dinyatakan hukum Taurat atas mereka yang tidak mentaatinya, dengan jalan menjadi kutuk bagi kita, supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain. Demikian yang tertulis di dalam Galatia 3 ayat yang ke-13 sampai dengan 14. Kristus menanggung kutuk itu
supaya kita bisa mewarisi berkat. Janji Allah untuk memberkati dunia melalui keturunan Abraham menjadi usaha dalam penginjilan kekristenan. Kita harus terus menyampaikan berita kebenaran Injil kepada bangsa-bangsa, sampai tak terhitung jumlah orang yang ditebus dan diselamatkan dari setiap bangsa dan bahasa, sehingga menjadi sebanyak bintang di langit dan debu di bumi. Barulah janji Allah kepada Abraham terpenuhi. Allah mungkin sedang berusaha memimpin kita ke suatu tempat untuk pelayanan serta kegunaan yang lebih besar bagi Allah. Jangan pernah biarkan kenyamanan dan keamanan posisi kita saat ini membuat kita mengabaikan rencana Allah bagi hidup kita. Tuhan Yesus memberkati.